warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iktina Malia Aulia, NIM 20133000699, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Unisnu Jepara. Di sini saya akan mendongengkan sebuah cerita, yaitu cerita si Kancil dan Pak Tani. Kalian mau tahu bagaimana kisahnya? Mari kita simak, inilah kisah dongeng tersebut. Di musim kemarau yang sangat panjang, tiba-tiba ada seekor kancil yang berjalan menuju pemukiman warga. Ia tidak sadar kalau ia berjalan ke sebuah ladang milik petani mentimun. Suatu hari, Kancil sedang berjalan-jalan hingga jauh ke pinggir hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki sebuah ladang milik manusia. Awalnya, Kancil berniat segera pergi dari sana. Ia khawatir jika ada manusia yang melihatnya. Namun begitu, ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun. Dan Kancil itu hanya berkata, "Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja. Mentimun itu sungguh lezat dan terasa segar." Tanpa disadari Kancil itu telah menghabiskan banyak sekali mentimun Pak Tani. Dan sampai dia kenyang, kemudian dia langsung pergi. Sore harinya, Pak Tani, pemilik ladang tersebut datang. Pak Tani langsung marah-marah ketika melihat ladangnya berantakan. "Siapa yang telah melakukan ini? Mentimun yang sudah siap dipanen telah habis, tidak tersisa satupun." Kemudian, Pak Tani mempunyai ide untuk membuat orang-orangan dari boneka yang ditaruh di ladang Pak Tani. Hari berikutnya, Kancil datang lagi ke ladang Pak Tani. Kancil ingin meminta maaf karena telah menghabiskan banyak sekali mentimun. Begitu sampai di ladang, Kancil segera menghampiri orang-orangan sawah. Dia mengira itu adalah Pak Tani. Kancil meminta maaf dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Namun, Pak Tani diam saja. Kancil merasa heran. Dalam hati Kancil, mengapa Pak Tani ini hanya diam? Kancil penasaran. Rupanya yang disentuhnya bukanlah Pak Tani. Itu hanyalah orang-orangan sawah yang telah dilumuri getah karet. Tidak lama kemudian, Pak Tani, sang pemilik ladang, datang untuk menangkap si Kancil. Akhirnya tertangkap juga, dasar si pencuri rakus. "Ampun Pak Tani, ampun." Kancil sungguh sangat kesal karena dia sangat ceroboh dan dia tidak bisa membedakan mana Pak Tani dan mana orang-orangan sawah. Sehingga si Kancil dikurung oleh Pak. Akhirnya si Kancil memutar otaknya untuk mencari jalan keluar. "Aha, aku dapat ide cemerlang." Dan si Kancil pun tersenyum puas. Kancil membangunkan anjing milik Pak Tani yang sedang tidur pulas. Dan Kancil berkata, "Sobat, tahukah kamu mengapa aku dikurung di sini?" Anjing pun menjawab, "Itu karena kamu telah mencuri mentimun milik Pak Tani." Kancil pun tersenyum dan berkata, "Kamu salah. Sebenarnya Pak Tani hendak mengadakan pesta. Di sana
Ada banyak sekali daging panggang. Apakah kamu mau? Anjing Pak Tani terpedaya oleh bujukan si kancil. Anjing pun membuka kandang dan mempersilahkan kancil keluar. Kemudian ia masuk ke dalam ladang. Begitu anjing itu berada di dalam, kancil segera mengunci kandang dan berkata, "Maafkan aku kawan, aku telah berbohong kepadamu. Sampaikan juga maafku kepada Pak Tani." Kancil pun akhirnya pergi dari rumah Pak Tani, meninggalkan si anjing yang terus saja menggonggong dengan galaknya. Pesan moral dari dongeng tadi yaitu, kancil sudah terkena batunya. Ia tertangkap oleh Pak Tani. Nah, teman-teman, jadi pesan moral dari dongeng tadi yaitu, jangan sekali-kali kalian mengambil barang milik orang lain tanpa seizin mereka. Karena itu tidak baik dan itu termasuk dosa. Nah, kalian sudah melihat videonya kan? Gimana ceritanya si Kancil dan Pak Tani? Jadi, kalian jangan meniru perilaku si Kancil karena itu tidak baik. Oke, teman-teman? Apakah ada yang masih ingat suaranya si Kancil gimana? Ayo, siapa yang ingat? Ini ya suaranya si Kancil. "Tolong aku, Pak Tani. Ampun, Pak Tani. Lepaskan aku, Pak Tani." Gitu suaranya. Kalau suaranya Pak Tani gini, "Dasar si pencuri rakus, semuanya dimakan. Tidak punyanya juga dimakan, dihabiskan pula." Gitu suaranya Pak Tani. Kalau suaranya anjing gimana? "Itu karena kamu sudah mencuri timun Pak Tani, jadi kamu dikandang oleh Pak Tani." Nah, itu suara para toko-toko yang tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.